Aku nggak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar. Angkat pusing lebih asik menggambar. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak harus menjalani pendidikan di sekolah luar biasa. Di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, terdapat Madrasah Ibtidayah atau sekolah setara sekolah dasar yang membuka kelas belajar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Selain untuk memupuk kepercayaan diri para siswa berkebutuhan khusus, kelas ini juga mengajarkan empati bagi siswa lainnya dan menghindari aksi perundungan. Hai, halo, selamat pagi, siang, sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Immaculata Rina Marieta dengan NIM 2311408 dari Prodi Bimbingan dan Konseling di mata kuliah Pendidikan Inklusi dengan dosen pengampu Bruder Bambang. Kali ini saya akan membahas mengenai pendidikan inklusi. Teman-teman semua tahu nggak sih pendidikan inklusi itu apa? Sebelumnya, saya memiliki berita yang berjudul 1 juta anak berkebutuhan khusus tak bisa sekolah dari CNN Indonesia yang mengatakan bahwa jumlah anak usia pendidikan dasar dan menengah yang tidak sekolah masih tinggi di Indonesia. Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik pada 2016 menunjuk 4,6 juta anak yang tidak sekolah. 1 juta diantaranya adalah anak-anak berkebutuhan khusus. Selama ini, penyelenggara pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus atau anak dengan disabilitas lebih banyak dilakukan di Satuan Pendidikan Khusus atau SLP. Padahal, tidak semua daerah di Indonesia memiliki SLP. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan 514 kabupaten di Indonesia, 62 diantaranya tidak memiliki SLP. 1,6 juta anak berkebutuhan khusus di Indonesia, baru 10% yang bersekolah di SLP. Project Manager Yayasan Sayangi Tunas Cilik Wiwit Trisnadi mengatakan ada beberapa penyebab yang melatari persoalan tersebut. Sekitar 2.000 SLP yang ada di Indonesia, 75% merupakan SLP swasta yang menarik biaya lebih mahal. Selain itu, penyebaran SLP menurut dia juga sangat terbatas. Lokasi SLP pada umumnya berada di daerah perkotaan. Hal ini berdampak pada akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Anak-anak yang kemampuan ekonomi keluarganya lemah terpaksa tidak bersekolah karena faktor biaya dan jarak, ujar Wiwit saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, Senin 28 Agustus. Dia berpendapat salah satu solusi meningkatkan angka partisipasi anak berkebutuhan khusus di dunia pendidikan adalah menyelenggarakan sekolah inklusif. Sekolah ini dianggap mampu mengakomodasi setiap anak dari beragam karakteristik untuk berpartisipasi secara bermakna dan belajar bersama teman sebaya di satuan pendidikan reguler, bukan satuan pendidikan khusus seperti SLP. Sekolah inklusif ini menerapkan metode pendidikan yang ditujukan untuk menjawab kebutuhan belajar semua anak dengan fokus khusus yang rentan terhadap marginalisasi dan pengucilan. Untuk program pendidikan integratif saat ini adalah sekolah reguler yang menampung anak berkebutuhan khusus dengan kurikulum, guru, sarana pengajaran, dan kegiatan belajar mengajar yang sama dengan anak lain. Banyak sekolah keberatan. Meski begitu, kata Wiwit, konsep pendidikan inklusif di Indonesia seringkali masih dipahami sebatas pendidikan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus semata. Perkembangan pendidikan inklusif kurang menggembirakan karena banyak sekolah reguler yang masih keberatan menerima anak berkebutuhan khusus. Pihaknya meminta Kemendikbud merevisi Permen 70 tahun 2009, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif yang hanya mengatur pendidikan inklusif bagi peserta didik dengan kelainan dan potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Deskripsi peserta didik dengan kelainan menurut Permendiknas tersebut hanya meliputi penderita tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, lambat belajar, autis, memiliki gangguan motorik, dan menjadi penyebab korban penyalahgunaan narkoba, obat larang, zat adiktif, dan lainnya. Wiwit menilai hal ini cenderung membatasi pendidikan inklusif pada peserta didik yang memiliki keterbatasan faktor internal saja. Sementara, ada pula peserta didik yang memiliki keterbatasan karena faktor eksternal. Tantangan lainnya, para guru seringkali menganggap semua peserta didik itu kemampuannya sama, tapi ia pribadi tidak pernah mendalami kebutuhan belajar anak-anak. Salah satu contohnya, kata Wiwit,
Ada anak yang selama ini dianggap bodoh, tapi gurunya tidak mengetahui anak tersebut disleksia atau gangguan dalam perkembangan baca tulis. Akhirnya anak itu sering mendapat hukuman. Ini suatu hal yang mengkhawatirkan, katanya. Perhatian pemerintah tertuju pada anak-anak yang memiliki keterbatasan secara fisik seperti mempunyai hambatan gerak, hambatan penglihatan, hambatan pendengaran. Sementara menurut Wiwit, anak-anak disleksia hiperaktif belum menjadi perhatian. Laporan global yang diluncurkan Save the Children mengenai negara-negara terbaik tempat tumbuh kembang anak pada 2017 menunjuk Indonesia menempati posisi 101 dari 172 negara di dunia. Tertinggal jauh dari Singapura di posisi 33 dan Malaysia di posisi 65, bahkan Thailand yang berada di posisi 84. Setelah menerangkan berita ini, yang pertama perlu kita ingat bahwa setiap peserta didik itu unik, semua peserta didik itu istimewa, dan semua peserta didik itu cerdas. Yang diartikan bahwa setiap peserta didik tidak dapat dibanding-bandingkan satu sama lain. Ini dengan contoh seperti kemampuan belajar, kecepatan belajarnya, dengan masing-masing individu. Maka kita sebagai terkhusus yang akan menjadi guru di beberapa tahun kemudian harus menghargai keanekaragaman atau sebuah perbedaan dari masing-masing individu. Menurut kalian semua nih, keberagaman peserta didik itu ada apa aja sih? Yang pertama pastinya latar belakang keluarga, seperti keadaan masa kecilnya. Yang kedua, jenis kelamin. Yang ketiga, bentuk fisik. Yang keempat, kemampuan. Yang kelima, keberagaman. Yang keenam, hobi. Yang ketujuh, cita-cita. Dan yang terakhir adalah agama. Ada 5 klasifikasi dari ABK atau anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, hambatan sensoris atau indrawi, yaitu ada 2. Yang pertama, tunanetra atau SLBA dan tunarungu SLBB. Yang kedua, hambatan intelektual, yaitu biasa kita sebut dengan tunagrahita atau SLBC. Yang ketiga, hambatan fisik atau motorik, yaitu yang biasa kita sebut dengan tunadaksa. Keempat, ada hambatan sosial emosional, yaitu seperti autism, ADHD, dan tantrum. Yang kelima, hambatan bahasa atau bicara. Nah, ini ada beberapa penyebab terjadinya ABK atau anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, faktor genetik. Yang kedua, faktor RH, darah yang tidak cocok. Yang ketiga, penyakit. Yang keempat, lahir prematur, yaitu kurang dari 37 minggu. Yang kelima, berat badan yang masih rendah, yaitu di bawah 150 gram. Yang keenam, penyakit atau bisa jadi trauma. Di dalam pendidikan pada abad 21 ini, kita harus memiliki 5C. 5C ini yang pertama, critical thinking atau biasa kita sebut dengan berpikir kritis. Yang kedua, kreatif. Yang ketiga, kolaborasi atau kerjasama. Yang keempat, communication atau komunikasi. Yang kelima, compassion. Lalu, kita perlu mengingat bahwa inklusi X eksklusif yang berarti kan terbuka, X tertutup. Mari kita lanjutkan pada pendidikan di Indonesia. Di Indonesia ini dibagi menjadi 2, ada segregatif. Segregatif ini adalah sekolah khusus atau yang biasa kita sebut dengan SLB. Selanjutnya ada non-segregatif, yaitu mencakup pendidikan terpadu yang dibagi menjadi 2. Yang pertama, pendidikan integratif dan pendidikan inklusi. Pasti pada belum tahu apa itu perbedaan dan persamaan dari pendidikan integratif dan pendidikan inklusi. Nah, perbedaan dari pendidikan integratif adalah anak berkebutuhan khusus menyesuaikan dengan sistem yang telah ada pada sekolah tersebut. Sedangkan pendidikan inklusi adalah sistem pada sekolah yang menyesuaikan dengan kebutuhan khusus anak. Selanjutnya ada persamaan dari pendidikan integratif dan pendidikan inklusi. Persamaan ini adalah mainstreaming. Mainstreaming sendiri adalah sebuah pendekatan dalam pendidikan yang bertujuan untuk mengintegrasikan anak-anak dengan kebutuhan khusus atau yang biasa kita sebut dengan ABK ke dalam kelas reguler bersama dengan teman-teman yang lain. Dalam konteks pendidikan inklusi, mainstreaming berarti menempatkan ABK di kelas reguler dengan disesuaikan dengan kebutuhan individu mereka. Jadi, perlu diingat kembali bahwa pendidikan inklusi adalah sistem dalam pendidikan yang memastikan semua siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas,
agar mendapatkan kesempatan untuk belajar bersama-sama di dalam kelas. Jadi, konsep ini menekankan bahwa setiap anak terlepas dari perbedaan fisik, intelektual, emosional, dan sosial berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan setara. Pendidikan inklusi ini bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi, memastikan aksesibilitas, dan mempromosikan partisipasi penuh siswa dalam sistem pendidikan reguler. Pendidikan inklusi ini bukan hanya sekedar metode, bukan juga sekedar pendekatan, tetapi sebuah filosofi, yaitu menghargai keberagaman, terbuka terhadap perbedaan. Jangan lupa ada dasar hukum pendidikan peserta didik berkebutuhan khusus ini. Yang pertama, itu pada UU nomor 20 tahun 2003, Sikdiknas pasal 5 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pada ayat 2 yang berbunyi warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Yang selanjutnya pada pasal 23 ayat pertama yang berbunyi pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran. Proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan memiliki kecerdasan serta bakat yang istimewa. Ada juga undang-undang peraturan. Yang pertama, PP nomor 17 tahun 2010, yang kedua PP nomor 13 tahun 2020, yang ketiga Permendikbudristek nomor 48 pada tahun 2023. Dengan dasar-dasar hukum, undang-undang serta peraturan, perlu diingat bahwa pendidikan inklusi mencakup tidak hanya peserta didik penyandang disabilitas, tetapi semua individu yang kebutuhannya muncul akibat kesulitan belajar, dan juga tidak lupa ada falsafah pendidikan peserta didik berkebutuhan khusus sekolah inklusi. Yang pertama, pendidikan untuk semua, yaitu setiap anak berhak untuk mengakses dan mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Yang kedua, penerimaan terhadap perbedaan, yaitu setiap anak berhak dipandang sama dan tidak mendapatkan diskriminasi dalam pendidikan. Yang ketiga, belajar hidup bersama dan bersosialisasi, yaitu setiap anak berhak untuk mendapatkan perhatian yang sama sebagai peserta didik. Yang keempat, integrasi pada lingkungan, yakni setiap anak berhak menyatu dengan lingkungannya dan menjalin kehidupan sosial yang harmonis. Dan yang tidak kalah penting adalah prinsip-prinsip pendidikan inklusi. Yang paling penting ada 3. Yang pertama, kesetaraan, yakni setiap siswa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa dibedakan berdasarkan kemampuan, latar belakang, atau disabilitas. Lingkungan belajar juga harus inklusif dan menghormati keberagaman. Yang kedua, aksesibilitas, yaitu memastikan lingkungan belajar yang ramah dan mudah diakses untuk semua peserta didik. Yang ketiga, partisipasi, yaitu mendorong peserta didik dengan berbagai kemampuan untuk beradaptasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Dari 3 prinsip ini, pendidikan inklusi menekankan pentingnya menerima setiap siswa dengan segala kekuatan dan tantangan, serta menekankan peran sekolah sebagai tempat yang mendukung perkembangan semua siswa secara maksimal. Dan kita mengetahui prinsip, maka perlu dengan implementasi dalam pendidikan inklusi, yakni yang pertama, dalam pembelajaran melibatkan adaptasi dan penyesuaian strategi pengajaran untuk memastikan bahwa semua siswa, termasuk siswa dengan berkebutuhan khusus atau disabilitas, dapat berpartisipasi secara aktif dan memperoleh pengalaman yang optimal. Yang kedua, pembelajaran inklusi berfokus pada keterlibatan penuh siswa dalam kelas reguler, sambil memastikan bahwa kebutuhan individual mereka terpenuhi melalui pendekatan yang fleksibel. Yang ketiga, implementasi pembelajaran inklusi harus dirancang dengan pendekatan yang fleksibel, adaptif, kolaboratif, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan individual siswa tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip kebersamaan dalam kelas. Pastinya setiap pengimplementasian
ada tantangan dan hambatan. Tantangan dan hambatan yang pertama yaitu kurangnya kesadaran. Dalam masyarakat, masih kurang memahami konsep dan pentingnya pendidikan inklusi. Yang kedua, sumber daya terbatas, yaitu kurangnya fasilitas dan tenaga pendidik yang terlatih untuk mendukung peserta didik dengan kebutuhan khusus. Yang ketiga, stigma dan diskriminasi, yaitu sikap negatif terhadap peserta didik dengan disabilitas yang masih menjadi sebuah kendala. Setelah kita mengetahui beberapa poin yang sudah saya sampaikan tadi, pastinya bertanya-tanya, sistem modal layanan pendidikan inklusi ini efektif nggak sih? Maka, ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita perlu penyesuaian kurikulum dan pembelajaran. Ini seperti metode pembelajaran yang beragam. Yang kedua, pelatihan dan kompetensi guru. Selanjutnya, yang ketiga, lingkungan belajar yang fleksibel dan mendukung, yaitu seperti alat bantu belajar. Yang keempat, peran orang tua dan masyarakat. Selanjutnya, yang kelima, dukungan emosional dan sosial. Selanjutnya, ada kultur inklusi. Ini tidak hanya mencakup siswa dengan kebutuhan khusus, tetapi memastikan bahwa semua siswa tanpa memandang latar belakang, disabilitas, kemampuan, atau kondisi sosial ekonomi dapat belajar dan berkembang bersama. Nah, yang paling dan tidak kalah penting adalah tips bagaimana sih kita untuk menciptakan lingkungan yang inklusi. Yaitu yang pertama dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang inklusi, yaitu seperti memberi edukasi tentang inklusi dan menjunjung pendidikan anti diskriminasi. Yang kedua, pemimpinan sekolah yang mendukung inklusi ini seperti membuat komitmen kepemimpinan sekolah agar menggunakan sistem inklusi. Yang ketiga, ada pelatihan dan pengembangan guru. Ini tentang pembekalan guru dengan materi inklusi dan dapat berkolaborasi. Yang keempat, ada pengembangan lingkungan belajar yang aksesibilitas dan aman, yaitu menciptakan lingkungan yang ramah bagi semua siswa dan lingkungan bebas bullying. Yang kelima, membangun interaksi sosial yang positif. Yang keenam, keterlibatan orang tua dan komunitas. Yang ketujuh, penggunaan teknologi untuk mendukung inklusi. Yang kedelapan, pengembangan kurikulum inklusif, yaitu dengan materi pembelajaran yang mencerminkan keberagaman. Yang kesembilan, evaluasi dan pemantauan terus-menerus. Ini dengan memberikan umpan balik dari siswa dan orang tua. Selanjutnya, yang terakhir ada menciptakan budaya penghargaan terhadap perbedaan. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahap akhir, yaitu kunci sukses pendidikan dalam setting inklusi. Yaitu yang pertama, membangun iklim atau atmosfer yang ramah pada peserta didik berkebutuhan khusus. Yang kedua, memahami peta kebutuhan khusus peserta didik berkebutuhan khusus. Ini dapat dilakukan dengan asesmen. Yang ketiga, merancang kurikulum pembelajaran secara fleksibel. Yang keempat, kita dapat menyediakan sumber daya manusia. Selanjutnya, membagi tugas dengan peran tenaga didik atau yang biasa disebut co-teaching. Yang terakhir, monitoring dan evaluasi. Jadi, pendidikan inklusi adalah kunci keberagaman dan kesetaraan. Mari kita semua wujudkan sekolah yang ramah untuk siapapun itu. Jangan membiarkan perbedaan menjadi penghalang. Mari kita sebarluaskan suara kita mengenai pentingnya pendidikan inklusi dimanapun kita berada. Mari kita sebarluaskan suara kita mengenai pentingnya pendidikan inklusi dimanapun kita berada. Sekian dari pemaparan saya kali ini. Terima kasih.